Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini kita akan mendalami lagi tentang penyelesaian kertas kerja, namun tidak berupa tabel penuh. Kita hanya bahas berdasarkan data penyesuaian yang ada. Kita langsung ke contoh soal. Ini adalah contoh soal pertama. Bagi yang baru menemukan channel Gus Win, bantu untuk subscribe dan beri like, komentar, dan share ke teman-teman yang lain. Baik, ini kita langsung pada sasaran. Ada data di neraca saldo dengan nama persekot asuransi. Mungkin ada yang belum tahu ya, apa itu persekot. Persekot asuransi atau nama lainnya adalah asuransi dibayar di muka. Di sini ada nilai saldo senilai 2,4 juta ya, 2.400.000. Kemudian data penyesuaian menyebut bahwa nilai 2.400.000 itu dibayar pada Oktober 2020 untuk 1 tahun. Berarti kita harus membuat jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2020. Seperti apa bunyi jurnal penyesuaiannya? Pernah kita bahas ya tentang jurnal penyesuaian. Nanti yang masih ketinggalan bisa lihat linknya ada di deskripsi untuk masing-masing. Pertama, kita lihat bahwa asuransi dibayar di muka atau persekot asuransi posisi saldonya adalah debit. Ketika dibuat penyesuaian maka dia akan pindah ke posisi kredit nantinya dengan mendapat pasangan baru, yaitu nilai yang telah terlewati periodenya atau sudah terpakai. Berapa lama yang sudah dipakai? 3 bulan ya, Oktober, November, dan Desember. Maka bunyi jurnalnya akan menjadi seperti ini. Yang sudah terpakai atau terlewati masanya berubah menjadi beban. Nilainya 600.000. Kemudian persekot asuransi atau asuransi dibayar di muka nilainya seperti itu. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Berikutnya data ini akan kita masukkan ke dalam kolom penyesuaian ya, kolom penyesuaian. Mungkin kalau tidak terlalu terlihat, ini saya zoom sebentar ya. Ini kolom penyesuaian, nanti ada neraca saldo disesuaikan, laba rugi dan neraca. Baik, kita langsung bukukan ya. Beban asuransi di sini posisinya debit. Berarti di sini kita tambahkan satu akun baru, namanya adalah beban asuransi. Beban asuransi. Kemudian pada kolom penyesuaian posisi debit kita kasih nilai untuk beban asuransinya adalah 600.000 dan kreditnya adalah persekot asuransi. Langkah berikutnya adalah kita memindahkan data di neraca saldo ini dan data di penyesuaian yang baru muncul ke dalam neraca saldo disesuaikan. Karena di sini ada debit ketemu kredit, maka harus dikurang. Debit dikurangi kredit ya, dikurang karena lebih besar debit, tentu hasilnya ada di debit. Maka kita tulis di sini selisihnya adalah 1,8 juta. Sedangkan data di penyesuaian ini karena di neraca saldonya tidak ada, maka dia langsung saja pindah di posisi yang sama. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan pindahkan ini ke laba rugi atau neraca berdasarkan jenis akun. Kalau di sini ada nomor akun, itu akan lebih mudah. Akun yang diawali dengan nomor 1, 2, dan 3 itu adalah kelompok neraca atau biasa dikenal dengan istilah akun real. Sedangkan yang diawali dengan angka 4, 5, dan seterusnya itu ada masuk di laba rugi. Baik, berarti yang 1,8 juta kita bawa ke neraca, posisinya sama ya, ngikut. Yang ini karena ini beban adalah kelompok akun nominal ya, kodenya 5, kita taruh di sini. Selesai ya, cukup begitu saja. Jadi pahami cara penyelesaian kertas kerja. Jadi kalau misalnya di neraca saldo tidak ada kalau di penyesuaian tidak ada data sama sekali, nggak ada penyesuaian, ya langsung aja pindah dari neraca saldo langsung ke neraca saldo disesuaikan. Nah, pada latihan ini kita fokus membahas semua kasus yang ada penyesuaiannya. Kita lihat yang kedua. Yang kedua kita ketemu data tentang beban sewa. Jadi neraca saldonya bernama beban sewa. Berarti pencatatan akun ini menggunakan pendekatan laba rugi. Masih ingat ya di video sebelumnya bahwa kalau akun itu dicatat dengan pendekatan laba rugi, maka nanti nilai yang ditulis di penyesuaian adalah nilai yang belum terpakai. Ya, nilai yang belum terpakai, dan konsepnya sama. Jadi dia posisinya debit akan ditaruh di kredit nantinya, dan dia akan mendapat pasangan baru yaitu
sewa dibayar di muka. Maka bentuk jurnalnya seperti ini. Dari mana 21 juta ini? Penjelasannya seperti ini. Jadi karena ini 2 tahun itu kan 24 bulan. Yang sudah terpakai kan Maret sampai Desember 2020. 10 bulan. Berarti yang belum terpakai adalah 14 bulan. Sehingga kalau kita hitung ketemunya adalah 21 juta. Sehingga kita memerlukan di sini akun baru, namanya adalah sewa dibayar di muka. Kita tulis di sini. Kemudian nilainya kita lihat di sini posisinya debit, berarti yang ini kita taruh di debit. Kemudian kreditnya adalah beban sewa dengan nilai yang sama. Kemudian seperti biasa, debit ketemu kredit kita kurangkan karena lebih besar debit, nilainya taruh di posisi debit sebesar 15 juta. Sedangkan yang di sini neraca saldo belum ada nilai, adanya di penyesuaian posisi debit, maka dia langsung dipindah ke posisi debit. Lanjut sekarang untuk yang beban sewa, karena dia kelompok akun nominal dengan kode diawali angka 5, dia adalah kelompok laba rugi. Kita taruh ya, dia debit, maka dia tetap pindah ke debit. Sedangkan yang ini kelompok akun real, dia akan dibawa ke neraca, posisinya tetap di debit. Mudah bukan? Nah sekarang ada 3 contoh soal. Silahkan kalian kerjakan. Silahkan dijawab. Boleh ditulis di komentar, boleh dijawab dalam hati untuk menguji keterampilan kalian. Untuk data penyesuaian jika masih kurang jelas bisa lihat deskripsi ya, di situ ada link untuk belajar kembali tentang penyesuaian. Berikut ini adalah soal-soal contohnya. Oke, hanya 3 soal ya, 3 soal ya. Silakan dicoba, siapa yang sudah menguasai keren ya. Nanti kita masih punya materi untuk akuntansi jasa, yaitu membuat jurnal penutup dan jurnal pembalik, atau mungkin laporan keuangan jika perlu. Sampai ketemu di video yang akan datang. Jangan lupa untuk terus support channel Guswin agar terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba putar lihat. Sudah 100. Oke. Terima kasih, bisa di save.